Halo teman-teman semua, selamat datang di Nidalab. Perkenalkan, gue William, dan di video kali ini kita bakal ngebahas tentang update isu COVID-19 bersama Dr. Aldo. Cuman karena sekarang lagi PSBB, kita tanya-tanya ke Dr. Aldonya online aja ya. Yuk, langsung aja kita simak. Halo teman-teman, kembali bertemu dengan saya Dr. Rinaldo Alexander, spesialis penyakit dalam. Semoga teman-teman semua sehat. Dan saya juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman dan saudara-saudara yang sedang menunaikan ibadah ini, ya, meskipun di tengah pandemi COVID ini. Kabar saya, Bro William dan teman-teman semua sehat, ya, meskipun saya nanganin pasien-pasien terduga COVID dan yang ada yang juga sudah positif, ya, tapi saya juga diperiksa masih negatif dan tetap tidak ada gejala sampai saat ini. Mohon doanya ya, gitu. Tapi ya, memang semua tenaga kesehatan di mana-mana. Meskipun nggak ada gejala, mereka juga banyak yang nggak pulang ya. Ya saya sendiri juga meskipun pulang, tapi juga tetap menjalankan protokol isolasi mandiri, masih pisah kamar dulu sama istri sampai wabah ini berakhir, gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan cepat berakhir deh, kalau nggak stres juga lama-lama seperti ini ya. Baik, untuk update yang pertama tentang COVID, yaitu tentang gejalanya nih, Bro William. Jadi udah nggak klasik lagi kayak dulu ya, cuman demam sama gejala saluran napas aja. Sekarang COVID ini udah disebut sebagai penyakit dengan banyak wajah. Ya, udah ada laporan kasus tuh banyak ya, mencret ternyata COVID. Ya, awalnya sakit kulit dikira campak atau cacar, nggak taunya COVID. Ya, terus awalnya disangka demam berdarah, tipes, nggak taunya ada COVID-nya juga. Jadi juga bisa infeksinya barengan gitu ya. Demam berdarah iya, COVID iya, tipes iya, demam COVID juga iya. Nah, terus ada juga laporan kasus udah ada komplikasi menimbulkan radang otak karena COVID bisa juga. Bahkan ya, pasien dengan curiga serangan jantung diperiksa di kateter, nggak taunya nggak ada pembuluh darah jantung yang kesumbat, nggak taunya COVID-nya malah yang positif. Jadi radang nih otot jantungnya karena komplikasi dari COVID. Jadi itu udah perkembangan udah macam-macam banget deh. Ini gejala si COVID nih udah nggak ngerti lagi. Dia sudah meniru berbagai macam penyakit. Makanya ya hati-hati jangan sampai sakit. Kalau sakit dan gejalanya infeksi, kemungkinan akan disuspek sebagai COVID sekarang ya di era zaman ini ya. Selamat datang di Rumah Sakit Cepat Waras. Ada keluhan apa, Pak? Saya batuk, Dok, sama tenggorokan gatel. Wah, batuk ya? Kalau begitu, Bapak saya swab dulu ya untuk tes COVID. Loh, kenapa saya mesti di-swab? Saya kan belum tentu COVID, Dok. Ya, memang belum pasti, Pak. Tapi sekarang, semua penyakit yang disebabkan infeksi wajib kita swab dulu, Pak. Oh, begitu. Baiklah, Dok. Selamat datang, Pak. Ada yang bisa dibantu? Telinga saya gatel, Dok. Sama agak sedikit budek. Oh, gatel. Jangan-jangan Bapak kena infeksi. Bapak saya swab dulu ya untuk tes COVID ya. Hah? Apa, Dok? Nah, terserah lah, Dok. Ya. Buset. Ini congnya banyak aja. Wah, udah, telinga saya udah nggak gatel lagi, Dok. Dan suara dokter terdengar jelas. Terima kasih, Dok. Selamat datang, Pak. Ada yang bisa dibantu? Saya mencret, Dok. Wah, mencret ya? Itu tanda infeksi itu. Bapak saya lakukan swab dulu ya untuk tes COVID. Baiklah, saya paham, Dok. Silakan dokter swab saya. Bukan di mulut, Pak, tapi di... Hah? Apakah tidak bisa swabnya dari mulut saja, Dok? Ini memalukan. Ya, prosedurnya memang begitu, Pak, untuk swab karena penyakit diare. Baiklah, Dok. Saya paham. Update yang kedua, saya juga mau meng-highlight tentang anak-anak nih. Saya baru belum lama mengikuti webinar di mana di situ ada Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Beliau mengatakan bahwa anak-anak Indonesia termasuk yang rentan gejalanya jadi berat, ya.
Dan yang meninggal juga termasuk yang paling banyak nih di antara negara-negara lain nih, anak-anak Indonesia yang terkena COVID. Jadi, aduh, sangat menghimbau deh. Saya masih prihatin ya melihat di jalan ya maupun di pusat-pusat perbelanjaan tuh masih banyak anak-anak berkeliaran gitu ya, main di luar ya, bahkan dibawa ikut belanja sama orang tuanya. Banyak juga yang nggak pakai masker, ada yang bawa bayi. Aduh, ya please anak-anaknya di rumah aja lah ya, nggak usah keluar-keluar, harus tetap diawasin supaya jangan bertambah lagi korban ya. Orang dewasa sudah banyak yang meninggal, jangan sampai anak-anak juga makin banyak yang meninggal ya. Kita harus tetap waspada tapi jangan panik ya, intinya gitu. Nah, situasi di rumah sakit saat ini tentu sudah banyak yang melakukan screening ya, dan juga hampir semua rumah sakit lah pasti udah merawat lah yang terduga COVID maupun yang confirm juga ya dengan COVID ya. Nah, cuman masalahnya begini nih, karena penyakitnya sudah gejalanya macam-macam si COVID ini, dan dia juga bisa ikutan ya. Jadi sakit yang apa gitu, misalnya demam berdarah atau tipes, ternyata ada COVID-nya juga, jadi bisa double gitu satu orang sakitnya. Jadinya sekarang semua yang gejalanya infeksi ke UGD atau ke rumah sakit dan dia ada indikasi medis untuk dirawat, pasti deh kita masukin deh ke ruang isolasi untuk yang curiga COVID nih ya. Sampai hasil tes-tesnya ya, rapid test ya, PCR segala macam negatif semua, baru kita bilang oh ternyata dia bukan COVID, baru bisa pulang. Nah, yang jadi masalah kan kalau misalnya tesnya keluar hasilnya lama, ya berarti kan lama tuh dirawatnya. Ya kasihan juga, makanya banyak pasien juga yang stres juga dirawat. Ya makanya jangan sakit, jangan mengalami infeksi kalau nggak mau dirawat di isolasi ya gitu ya. Jadi kebanyakan sekarang situasinya gitu sekarang rumah sakit. Baik teman-teman, untuk himbauan ya, nomor 1 ya, saya akan tetap menanamkan ya kesadaran untuk berperilaku hidup bersih sehat. Sama jalankanlah itu kebijakan pemerintah ya, PSBB lah ya, jangan mudik, beribadah di rumah ya, sekolah dari rumah, kerja dari rumah, itu lakukan deh. Bagi yang memang masih bisa melakukan, lakukan ya. Karena kalau tidak dilakukan, mata rantai penyebarannya itu tidak akan selesai. Wabah kita tidak akan berakhir, seluruh lapisan masyarakat akan terdampak, hancur nanti semuanya ya. Kita juga tenaga kesehatan ya, kalau gini terus setiap hari juga kita punya batas kemampuan juga kan, baik maupun fisik maupun mental gitu ya. Nah, terus juga saya mau menyorot tentang pemakaian masker ya. Meskipun sekarang sudah disarankan semua yang pakai masker itu baik sehat maupun sakit itu harus pakai masker ya, tapi saya lihat masih banyak yang cara makainya salah. Jadi kalau masker ini kalau udah dipakai kayak begini nih ya, itu nggak ada alasan untuk turun-turunin. Kalau mau diturunin, misalnya mau makan, mau minum atau apalah gitu ya, itu harus dibuang. Nggak boleh tuh turun ke leher terus naik lagi ke atas ya. Kenapa? Sama aja. Kalau misalnya ada kuman COVID nih ya, entah ada orang dekat kita ngomong atau batuk terus nempel nih di leher, kita turunin, nempel di bagian dalam masker, kita naikin lagi, udah deh kena kita. Jadi percuma pakai masker, mending nggak usah gitu ya. Makanya ini juga kayak saya, kalau misalnya udah kayak begini praktek 5 jam, ya saya nggak turun-turun, puasa, makan minum. Udah selesai mandi, mau makan ya di tempat yang aman, baru copot gitu ya. Kalau misalnya turunin, buang ganti baru ya. Plus cuci tangan kalau misalnya habis pegang masker. Himbauan nomor 2 ya, karena saya dokter spesialis penyakit dalam, banyak menangani pasien penyakit kronik ya, kayak diabetes, darah tinggi, sakit jantung, kolesterol, penyakit paru kronik ya. Tolong pasien-pasien ya yang punya penyakit kronik jangan takut untuk kontrol dan berobat rutin ke rumah sakit ya. Kita semua ini sudah sebisa mungkin deh ya kontrol sebulan sekali gitu ya. Atau kalau misalnya ada yang bisa memungkinkan lebih lama, kita lebih lamain asal kondisinya stabil ya. Masalahnya kalau misalnya nggak kontrol rutin, nggak lanjut minum obat, yang tadinya gulanya bagus jadi tinggi, yang tensinya tadi bagus jadi tinggi lagi, terus amit-amit mereka kena COVID nih ya, dimana penyakit kroniknya tidak terkontrol, komorbid ini jelek gitu ya, tidak terkontrol karena takutan ke rumah sakit dan tidak minum obat ya. Mereka ini yang resiko gejalanya jadi berat dan bahkan bisa menyebabkan kematian lebih tinggi resikonya ya. Jangan takut ke rumah sakit, kita sudah melakukan banyak program-program pencegahan ya untuk pasien-pasien ya. Jadi di screening dari depan ya, kalau misalnya yang juga COVID dipisahin, nggak boleh masuk ke tempat yang umum ya di daerah rumah sakit, tempat duduk dijarang-jarangin ya, jarak konsultasi sama dokternya juga dibikin 1 meter untuk ngobrolnya gitu ya. Dan banyak hal-hal lain yang sudah dilakukan untuk menjaga keamanan pasien ya. Juga kan pengunjung nggak boleh masuk sekarang ya, nggak boleh ada berkunjung tuh ya, untuk meminimalisir jumlah pasien yang masuk ya. Terus juga harus pakai masker terus dalam lingkungan rumah sakit, disediakan hand sanitizer di mana-mana. Jadi ya kalau misalnya semua itu dilakukan, mudah-mudahan pasien yang tetap perlu berobat untuk kontrol penyakitnya mudah-mudahan tetap aman-aman aja ya, dibanding penyakit yang nggak kontrol karena COVID malah bahaya.
Oke, sebagai penutup, saya mau berpesan untuk teman-teman semua, mengingatkan dan seluruh juga masyarakat ya, masyarakat semua itu kita semua ini garda terdepan, nggak cuma tenaga kesehatan aja ya. Masyarakat itu justru juga tenaga garda terdepan untuk memerangi COVID ini. Kita sama-sama berperan nih, musuhnya nggak kelihatan gitu ya. Jadi ya please lah kita juga saling solider satu sama lain menjalankan perannya masing-masing, dan saya harap ya tidak ada lagi deh saya lihat atau dengar berita gitu di mana tenaga kesehatan itu dikucilkan ya, diusir, bahkan pemakaman ditolak. Aduh, mohon maaf saya harus bilang nih, hati nurani kalian tuh di mana ya bagi para oknum-oknum yang melakukan hal tersebut ya. Padahal kan kita sama-sama berjuang sesuai dengan peran kita masing-masing ya. Ada protokol-protokol, ada panduan-panduan, jangan membuat asumsi-asumsi yang nggak benar sehingga kalian melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang banyak dan merugikan kalian juga loh, karena sekarang sudah ditindak secara hukum ya. Itu sih baik pesannya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, saling mendoakan. Saya juga berharap pasien-pasien tuh semua sehat ya, mudah-mudahan angka kesakitan COVID ini segera turun ya, sehingga kita bisa kembali ke kehidupan normal. Oke, saya mesti visit ke ruang isolasi. Sampai ketemu lagi teman-teman semua, salam sehat, bye-bye. Nah, ingat ya teman-teman, zaman sekarang tuh penting banget buat kita untuk jaga kesehatan. Jangan sampai sakit. Kalau teman-teman sampai sakit dan sakitnya itu karena infeksi, siap-siap aja teman-teman bakal kena swab. Semoga video kita kali ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka, tolong dikasih like. Kalau ada pertanyaan, silakan di komen. Jangan lupa untuk di-share dan subscribe di channel Nidalab. Akhir kata, gue William dan Dr. Reynaldo. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.